Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita. Untuk pembelajaran tema kita benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda untuk PB1 muatan mapel bahasa Indonesia. Seperti biasa, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca wacana percakapan, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang wujud benda, sekarang sifat wujud benda. Dan dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan sifat benda dengan tepat. Ya. Dengan membuat kesimpulan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Bagaimana pembelajarannya? Kita ikuti bersama. Nah, pembelajaran 2. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati, ya. Karena ada wujud, jadi bisa diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa, ruang, atau volume. Jadi, yang pertama, ciri-ciri benda mempunyai massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Nah, kita lanjutkan ya. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Ini bila diletakkan di timbangan. Nah, bola basket lebih berat, Bu. Ini kata Udin. Ibu guru, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat dari bola plastik. Banyaknya penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi banyaknya penyusun. Kalau banyaknya penyusun, banyaknya bahan yang digunakan untuk benda itu disebut massa, ya. Jadi kayak yang ditimbang itu bukan beratnya tapi massanya. Jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar, Bu. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat ukur di bawah ini. Nah, ini alat ukur untuk apa? Iya, benda-benda. Ya, ini alat ukur apa? Iya, emas. Ya, biasanya kalau ini benda-benda yang sampai bisa 2 kilo. Kalau ini hanya gram, ya. Ini bisa juga gram 0, tapi yang paling sering pakai gram adalah ini namanya neraca. Ini timbangan digital, timbangan meja digital, sedang ini neraca untuk mengukur berat emas. Maaf, untuk mengukur massa emas. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Nah, yang benar mana? Ini lebih besar massanya. Mana yang lebih besar? Pasti bisa hanya membandingkan. Mudah ya? Kira-kira
betul apa salah gitu ya. Ini separuh, ini penuh ya. Ini penuh, ini separuh. Ini penuh. Ya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih dari gelas ukur yang kosong. Oh, maaf, ini kosong ya. Kosong, ini kosong, ini botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat besar lebih kecil sama dengan 1. Betul apa salah? Dilingkari. Nah, di kerjaan kalian tinggal A, S apa B. Kalau betul itu B, kalau salah ditulis S gitu ya. Di kerjaan tinggal A, B, C, D, S atau B. Baca baik-baik. Nah, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan loh. Massa benda di mana-mana sama karena dia penyusun ya. Penyusun bendanya itu massa 1 kg, di mana-mana namanya 1 kg. Namun kalau berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, massanya tetap. Misalkan Bu Khalid beratnya 53 kilo, di bulan juga 53 kilo. Tetapi namun berat tubuh di bumi dan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Makanya ketika di bulan itu akan terbang seperti terbang karena kehilangan berat, tapi massa tetap 53 kilo, tapi tidak punya berat karena tidak ada gravitasi bumi atau daya tarik bumi. Nah, dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Adapun yang benar adalah berapa massamu? Tapi kok tidak enak ya kalau tanya berapa massamu, nggak enak ya. Iya, tapi yang betul adalah tetap massa. Jadi kita itu kalau yang diukur beratnya itu sebenarnya massanya, bukan beratnya. Kalau berat hanya bilang berat ringan, tapi tidak bisa diukur. Kalau yang bisa diukur itu namanya massa, ya. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau nanti kalian sudah sekolah tinggi, harus bisa membedakan berat dan massa. Kalau sekarang tidak apa-apa ya, mengatakan oh berat saya, oh tidak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah sekolah, sudah SMA, harus bisa membedakan mana berat dan mana massa. Nah, selain massa, benda mempunyai volume. Volume benda itu apa volume? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, volume isinya ya. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, kita praktek. Boleh praktek, boleh hanya memperhatikan ya. Kalau kalian pengen pinter, silahkan praktek di rumah. Kalaupun nggak praktek, nggak apa-apa. Hanya anak yang pengen pinter, yang mau praktek. Selalu cari ilmu baru, itu adalah ciri-ciri anak yang smart. Kamu pengen jadi anak yang smart atau yang biasa-biasa? Itu pilihan kalian. Oke, kita lanjutkan. Alat dan bahan, ada gelas ukur, kita pakai biasanya di rumah. Ibu buat kue, punya gelas ukur. Kemudian benda padat dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ada air, balon. Nah, kalau pengen mengetahui berapa volumenya, isilah
gelas ukur pada ketinggian tertentu, misalkan 100 mili. Kemudian masukkan benda, boleh bebas bendanya, boleh dari penghapus atau apapun itu. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengampatanmu. Apa yang terjadi? Itu nanti pasti airnya naik. Ya, airnya naik ya. Ini jawabnya airnya akan naik pada volume tertentu. Di sini ada angka-angkanya, itu namanya volume. Kemudian D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, jika gelas ukur diisi air 300 kemudian ditambahkan hingga 600 ml, apa yang kamu perhatikan? Apa yang terjadi? Iya, airnya pasti juga akan naik ya. Airnya akan naik pada volume 600 ml. Nah, perhatikan gambar untuk membuktikan volume pada benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiup ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Apa yang terjadi? Iya, balon menjadi menggelembung besar ya. Kalau itu volume gasnya berapa? Ya, ukurannya balon ini ya. Nah, yang penting kamu tahu dulu. Nanti kalau kamu sudah semakin besar akan paham bagaimana volume itu. Yang penting volume itu menempati ruang gitu ya. Oke, kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda-benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda. Iya, pinter. Benda mempunyai 3 wujud. Sudah jelas tadi, wujud A, B, C. Dan memiliki apa? Iya, memiliki massa dan volume atau ruang ya. Oke, anak-anak yang dikerjakan adalah ini halaman. Ini halaman berapa ini? Lupa saya. Ya, yang dikerjakan ini. Terus yang ini tadi sudah diajari. Yang ini tinggal B atau S. Dan ya, udah itu aja ini dipelajari ya. Oke, terima kasih dari Bu Khalid. Jika ada kata-kata yang salah, Bu Khalid minta maaf. Dan sebelum kita akhiri, kita baca basmalah bersama-sama. Hamdalah ya Cah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, semoga sukses. Jaga kesehatan. Jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan. Jangan sering keluar rumah. Bila keluar rumah, pakai masker, bawa hand sanitizer. Hidup sehat, hidup bahagia. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.